Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjihan Fadilah. Saya Adlina Ahza Aziza. Nama saya Nabila Putri Prasyaka dari Kami dari kelas 10 Linat Geografi akan memaparkan materi geografi bab 7 mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. bagian A, siklus hidrologi. Siklus pendek. Siklus pendek adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut: penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbentuk awan di atas lautan, hujan yang terjadi di lautan. 2. Siklus sedang. Siklus sedang adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut: penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbawa angin, terjadi hujan di daratan, mengalir kembali ke laut. 3. Siklus panjang. Siklus panjang adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut: penguapan air laut, konveksi, turun hujan, terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah, kemudian aliran bawah tanah mengalir kembali ke laut. Bagian B. B. Jenis dan persebaran perairan darat di Indonesia serta dampaknya dalam kehidupan. 1. Air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Air itu mengisi ruang pori-pori tanah. Makin besar kadar pori-pori batuan, maka besar jumlah air tanah yang dikandungnya. Hampir semua air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi. Dengan demikian, asal-usul air tanah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu air hujan, tetes air hujan yang mencapai permukaan bumi, sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air magmatik, air vulkanis. Air magmatik adalah air tanah yang berasal dari magma. Air konet. Air konet adalah air tanah yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Air ini berasal dari air tawar atau air laut dan bermineral tinggi. Air tanah bergerak sangat lambat ke tempat yang lebih rendah melalui lapisan batuan. Lapisan batuan yang dapat dilalui dengan mudah oleh air tanah disebut lapisan permeable. Contohnya adalah lapisan batuan yang terbentuk dari pasir atau kerikil, sedangkan lapisan batuan yang sulit dilalui air tanah disebut lapisan kedap air atau lapisan impermeable. Contohnya adalah batuan lempung dan batuan beku. A. Distribusi vertikal air tanah. Air tanah di bawah permukaan tanah dapat dibagi dalam 2 zona, yaitu zona jenuh dan zona tidak jenuh. Dalam zona jenuh, semua rongga atau pori-pori tanah terisi air, sedangkan pada zona tidak jenuh, rongga tanah sebagian terisi air dan sebagian terisi udara. Genangan air hujan atau irigasi di atas permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah dan bergerak ke bawah hingga mencapai lapisan kedap air. B. Ketampakan akibat air tanah. 1. Mata air adalah air yang keluar dari tanah. 2. Geyser adalah semburan air panas dari dalam tanah yang memancar ke atas secara periodik. 3. Air artois atau artesis adalah cekungan dari lapisan batu-batuan yang dapat menahan air di bawah tanah sehingga dapat berkumpul sebagai cadangan air. 4. Travertin terjadi karena air yang berada di bawah tanah di sekitar daerah kapur naik ke atas. Sebagian gamping terurai dalam air dan berubah dalam bentuk CaCO3 dan mengendap dalam batuan. C. Manfaat air tanah untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, memasak, dan meminum. Untuk irigasi sebagai pembangkit listrik. Pemenuh kebutuhan industri. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Rawa dapat terjadi karena hal-hal berikut: perluasan daratan akibat sedimen akuatis, pengikisan air laut atau abrasi platform, kenaikan air laut pada zaman glasial berdasarkan proses terbentuknya. Rawa dibedakan atas beberapa jenis sebagai berikut. A. Rawa pantai. Rawa pantai berada di muara sungai. Air pada jenis rawa ini selalu mengalami pergantian karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut. B. Rawa pinggiran. Rawa pinggiran terdapat di sepanjang aliran sungai yang terjadi akibat sering meluapnya sungai tersebut. Pada saat sungai meluap atau banjir, air membawa mineral yang membutirkan pasir dan relatif kasar, kemudian diendapkan di tepi bantaran sungai. C. Rawa abadi. Rawa abadi yaitu rawa yang airnya terjebak dalam sebuah cekungan dan tidak memiliki pelepasan ke laut. Air hujan yang tertampung dalam rawa hanya dapat menguap tanpa ada aliran yang berarti. 3. Danau. Danau adalah cekungan di daratan yang terisi air. Air danau dari sungai, hujan, geyser, dan mata air. Danau yang memiliki saluran pembuangan, outlet, airnya tawar. Sebaliknya, danau yang tidak memiliki saluran pembuangan, airnya asin. Misalnya danau laut mati. A. Jenis danau. 1. Jenis danau menurut proses pembuatannya. A. Danau alami adalah danau yang terbentuk secara alami. Misalnya Danau Toba di Sumatera dan Danau Sentani di Papua. B. Danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia. Danau buatan sering disebut waduk, misalnya Waduk Saguling dan Waduk Karangkates. 2. Jenis danau menurut proses terjadinya. A. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk karena tenaga tektonik. Tenaga tektonik adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi atau tenaga endogen yang menyebabkan terjadinya pergeseran suhu bumi. Contohnya, Danau Toba dan Danau Tondano. B. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena letusan gunung api. Lokasi bekas letusan membentuk cekungan, kemudian terisi oleh air. Contohnya, Danau Sarangan di Jawa Timur, Danau Kelimutu di Flores, dan Danau Batur di Bali. Danau vulkanotektonik adalah danau yang terbentuk karena proses vulkanik dan tektonik secara bersama-sama. Contohnya, Danau Toba,
D. Danau bendungan adalah danau yang terbentuk karena aliran air yang terbendung, baik secara alami maupun oleh manusia. Danau yang terbentuk karena dibendung oleh manusia biasanya disebut waduk atau bendungan. Contohnya, Waduk Jatiluhur, Waduk Gajah Mungkur, dan Bendungan Riam Kanan, Kalimantan. E. Danau gletser adalah danau yang terbentuk karena es mencair. Pada saat gletser mencair dan meluncur ke bawah, gletser tersebut mengikis batuan yang dilalui sehingga terbentuklah cekungan. Jika cekungan itu terisi air, maka terbentuklah danau. F. Danau Kars adalah danau yang terbentuk karena pelapukan batuan kapur. Di daerah Kars atau kapur banyak dijumpai cekungan. Cekungan tersebut berasal dari pipa Kars yang bertambah lebar karena pelapukan kimiawi. Pipa Kars yang melebar dan membentuk cekungan dinamakan dolina. Jika dasar dolina tertutup oleh lempung halus dan menjadi kedap air, impermeable, pada musim hujan terisi air dan terbentuklah danau Kars. B. Manfaat danau dan pelestariannya. Danau dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti irigasi, pembangkit tenaga listrik, suplai air minum penduduk perkotaan, perikanan, dan pariwisata. Danau juga dapat digunakan untuk penampungan luapan air hujan di daerah aliran sungai, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi bahaya banjir. Karena banyak manfaat yang bisa diperoleh, danau harus dilestarikan. Suatu danau dapat lenyap terutama disebabkan oleh sedimentasi. Jika air sungai yang masuk ke danau membawa lumpur, lumpur itu akan diendapkan di dasar danau. Lama-kelamaan danau akan penuh lumpur dan akhirnya kering. Air sungai banyak membawa lumpur jika dasnya rusak. Yang keempat, sungai. Permukaan bumi tidak rata. Ada yang tinggi, ada pula air hujan yang menggenang di permukaan tanah mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran itu melewati lekukan atau alur menuju laut. Alur air semacam itu dinamakan sungai. Bagian sungai yang dekat dengan mata air disebut bagian hulu, sedangkan bagian sungai yang dekat muara disebut bagian hilir. Sungai yang terjadi secara alamiah dinamakan sungai alami, sedangkan sungai yang dibuat oleh manusia disebut sungai buatan dan biasanya dinamakan kanal. Selanjutnya, jenis sungai. Yang pertama, berdasarkan asal air. Berdasarkan asal airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Sungai mata air adalah sungai yang airnya berasal dari mata air. Sungai semacam itu, aliran airnya tidak banyak berubah baik di musim penghujan maupun kemarau. B. Sungai hujan. Sungai hujan adalah sungai yang airnya berasal dari curah hujan. Sungai semacam itu, di musim penghujan airnya meluap sehingga sering mendatangkan banjir, sedangkan di musim kemarau airnya kering. Sebagian besar sungai di Pulau Jawa termasuk jenis sungai hujan. Yang C. Sungai gletser. Sungai gletser adalah sungai yang airnya berasal dari gletser yang mencair. Aliran air sungai jenis itu stabil dan permanen. Debitnya tidak banyak berubah sepanjang tahun. Contohnya sungai Mamberamo. D. Sungai campuran. Sungai campuran adalah sungai yang airnya berasal dari sumber mata air, hujan, dan gletser. Sungai semacam itu tidak pernah mengalami kekeringan. Yang kedua, berdasarkan kestabilan. A. Sungai periodik. Sungai periodik adalah sungai yang aliran airnya tidak tetap. Jenis sungai itu pada musim penghujan debitnya besar, sedangkan pada musim kemarau debitnya kecil. B. Sungai perennial. Sungai perennial atau sungai permanen adalah sungai yang aliran airnya stabil. Jenis sungai itu pada musim penghujan dan musim kemarau debitnya tidak banyak berbeda. Selanjutnya, B. Erosi dan sedimentasi sungai. Aliran air sungai mampu melakukan erosi atau pengikisan. Pada bagian hulu, sungai yang umumnya berada di daerah pegunungan atau perbukitan, kemiringan lereng dasar sungai masih cukup besar. Aliran air di tempat tersebut mengikis dasar sungai. Akibatnya, sungai menjadi bertambah dalam. Erosi sungai yang demikian disebut erosi vertikal. Erosi vertikal jika terjadi di sekitar jembatan sangat berbahaya. C. Tipe sungai. Yang pertama, berdasarkan genesis daerah. Tipe sungai berdasarkan genesis daerah dapat dibedakan sebagai berikut. A. Sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya mengikuti lereng asli. B. Sungai subsekuen adalah sungai yang alirannya mengikuti arah formasi daerah atau strike river. C. Sungai obsekuen adalah sungai yang alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen. D. Sungai resekuen adalah sungai yang alirannya searah dengan sungai konsekuen tetapi sebagai cabang sungai subsekuen. E. Sungai insekuen adalah sungai yang alirannya tidak mengikuti genesis daerah dan arahnya tidak menentu. Yang kedua, berdasarkan formasi batuan di bawahnya. A. Sungai superimpose adalah sungai yang mengalir di atas lapisan sedimen datar, kemudian daerah itu mengalami erosi lanjut. B. Sungai antecedent adalah sungai yang mampu mempertahankan aliran pada daerah yang mengalami pengangkatan. C. Sungai anak pinang adalah sungai yang mampu mempertahankan arah aliran pada daerah yang terangkat dengan arah berlawanan dengan arah aliran tersebut. D. Sungai reserve adalah sungai yang tidak mampu mempertahankan arah aliran karena daerahnya terangkat. Akibatnya, arah aliran membelok menuju ke daerah yang lebih rendah. E. Sungai compound adalah sungai yang mengalir di daerah yang memiliki struktur morfologi berbeda-beda. F. Sungai komposit adalah sungai yang mengalir di daerah yang memiliki struktur geologi berbeda-beda.
Selanjutnya, D. Fungsi sungai. Sungai berfungsi mengumpulkan air hujan pada suatu daerah dan mengalirkannya ke laut. Air yang terkumpul pada alur sungai menyebabkan manusia dapat memanfaatkannya lebih lanjut. Misalnya untuk kepentingan irigasi, pembangkit tenaga listrik, transportasi, perikanan, dan wisata atau alam jerak. E. Pelestarian sungai. Sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Namun, jika tidak dipelihara, sungai dapat menimbulkan bencana banjir. Penyebabnya, yang pertama, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Yang kedua, sungai dijadikan tempat pembuangan limbah industri. Yang ketiga, sungai dijadikan pembuangan limbah rumah sakit dan limbah pasar. C. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Dendritik adalah pola aliran sungai yang menyerupai bentuk pohon. Pola aliran itu berupa sungai induk dengan anak-anak sungainya. Yang kedua, relis adalah pola aliran sungai antara sungai induk dan anak-anak sungainya yang membentuk sudut tegak lurus. 3. Paralel adalah pola aliran sungai yang hampir sejajar antara sungai satu dan lainnya. 4. Radial adalah pola aliran sungai yang arahnya menyebar dari suatu lokasi tertentu. Ciri khas pola alirannya dikerucut vulkan. 5. Sentripetal adalah pola aliran sungai yang arahnya menuju ke satu lokasi tertentu. Pola aliran itu merupakan kebalikan dari aliran radial. Pola sentripetal merupakan ciri khas di daerah cekungan atau danau. 6. Sinkholes adalah pola aliran sungai di daerah kapur. Ciri khas pola itu adalah aliran sungai yang menghilang ke dalam tanah. 7. Dikotomi adalah pola aliran sungai yang terdapat dua sungai dengan arah aliran saling berlawanan. 8. Anastomik adalah pola aliran yang berliku-liku atau meander. 9. Tide adalah pola aliran sungai yang diselang-seling oleh danau. D. Daerah aliran sungai, pemanfaatan dan pelestariannya. 1. Pengertian daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau das adalah suatu daerah yang semua aliran airnya masuk pada satu sungai tertentu dan penyaluran atau pembuangan air hanya melalui sungai tersebut. Daerah aliran sungai atau das dibatasi oleh pemisah topografis. Artinya, aliran air yang masuk ke dalam das X dan yang masuk ke dalam das Y dipisahkan oleh ketampakan topografis. 2. Corak dan karakteristik das. Corak dan karakteristik das dapat dibedakan sebagai berikut. A. Das berbentuk bulu burung. Das berbentuk bulu burung mempunyai debit air kecil karena aliran air dari anak-anak sungai yang masuk ke sungai induk tidak bersamaan. Namun, jika terjadi banjir, berlangsung agak lama. B. Das berbentuk kipas atau lingkaran. Pola aliran das berbentuk kipas atau lingkaran adalah radial sentrifugal. Oleh karena itu, das ini dikatakan juga berbentuk radial. Das yang memiliki bentuk demikian sering terjadi banjir besar di tempat pertemuan antara anak sungai dan induknya. C. Das paralel. Das berbentuk paralel terdapat dua sungai yang memiliki pola aliran paralel. Sungai yang alirannya paralel tersebut menyatu pada bagian hilir. Pada pertemuan dua aliran tersebut sering terjadi banjir. 3. Manfaat das dan pelestariannya. Setiap daerah aliran sungai merupakan tempat penampungan curah hujan. Apabila das terawat secara baik, sebagian besar air dari curah hujan meresap ke dalam tanah, menjadi air tanah dan hanya sebagian kecil yang menjadi aliran air di permukaan tanah. Sebaliknya, apabila das mengalami kerusakan, misalnya akibat banyak tanah gundul, hutan ditebangi, dan tidak direboisasi, curah hujan tidak banyak yang meresap ke dalam tanah. Kenyataan semacam itu sering menimbulkan banjir. E. Perairan laut. 1. Jenis-jenis lautan. A. Berdasarkan proses terjadinya laut dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Transgresi, yaitu laut yang terjadi karena bertambah tingginya permukaan laut yang disebabkan karena mencairnya es di kutub. Karena permukaan laut naik, maka daratan yang rendah tergenang oleh air laut dan terbentuk laut transgresi. Laut transgresi memiliki kedalaman kurang dari 20 meter, contohnya Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. 2. Laut ingresi, yaitu laut yang terjadi karena dasar laut memiliki gerakan menurun, seperti Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. 3. Laut regresi, merupakan laut yang menyempit yang terjadi pada zaman es karena penurunan permukaan air laut sebagai akibat dari adanya penurunan suhu. B. Berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepi benua, contohnya Laut Cina Selatan, terletak di tepi benua Asia. 2. Laut pertengahan, merupakan laut yang terletak di antara benua, contohnya Laut Tengah atau Laut Mediterania, terletak di antara benua Afrika dan benua Eropa. 3. Laut pendalaman, merupakan laut yang terletak di tengah-tengah benua yang dikelilingi oleh daratan, contohnya Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Laut Mati. Selanjutnya, kedalaman berdasarkan zona. Kedalaman laut dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut.
1. Zona litoral merupakan zona pesisir laut yang terletak di antara garis pasang dan garis surut. Jadi kedalamannya 0 meter. 2. Zona netirik merupakan laut yang terletak pada kedalaman 0 sampai 150 meter. 3. Zona batial merupakan laut yang terletak pada kedalaman atau isobat 150 meter sampai 1800 meter. 4. Zona abyssal merupakan laut yang terletak pada kedalaman atau isobat lebih dari 1800 meter. 2. Gerakan air laut. 1. Pasang dan surut adalah naik dan turunnya permukaan air laut yang dinamik setiap hari karena pengaruhnya gaya tarik bulan dan matahari. Faktor utama memengaruhi pasang surut adalah posisi bulan dan posisi matahari. Pada saat posisi bumi, bulan dan matahari terletak pada satu garis, maka pasang akan menjadi maksimum. Sedangkan pasang minimum atau pasang berbanding terjadi pada saat kedudukan bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut siku-siku. 2. Arus laut merupakan pergerakan massa air laut dari suhu tempat ke tempat lain. Sebagian besar air laut bergerak dengan arah horizontal dan sebagian kecil yang pergerakannya vertikal. Arus laut terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena pengaruh tiupan angin, perbedaan kadar garam, dan perbedaan suhu air laut. 3. Gelombang laut merupakan gerakan air laut naik turun secara vertikal. Air laut yang bergerak tidak mengalami perpindahan tempat secara horizontal. Gerakan ini akan menjalar ke tempat lain seperti tali yang digerakkan naik turun. 3. Biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Menurut cara hidupnya, biota laut dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu plankton, nekton, dan bentos. 1. Algae atau rumput laut. Tumbuhan laut ini banyak digunakan untuk bahan pangan, obat-obatan, bahan kimia industri, dan pupuk. 2. Lamun merupakan tumbuhan yang memiliki batang, daun, bunga, dan buah. Sebagian besar lamun hidup di perairan yang relatif tenang, bersubstrat pasir halus dan lumpur. Lamun banyak digunakan untuk penyaring limbah, stabilator pantai, sebagai bahan kimia, pupuk, makanan, dan obat-obatan. 3. Tumbuhan bakau. Ciri khas tumbuhan ini adalah memiliki akar napas dan akar lutut yang muncul ke permukaan tanah dan digunakan untuk bernapas. Tumbuhan ini biasanya hidup di tepi pantai dan sangat bermanfaat untuk pemijah ikan dan melindungi pantau dari gempuran ombak. 4. Manfaat dan pelestarian laut. Sejak berjuta-juta tahun yang lalu, laut telah dipenuhi oleh makhluk hidup. Walaupun pada awalnya masih berupa jenis kehidupan sangat sederhana, lautan telah dipenuhi oleh berbagai jenis biota laut seperti yang diuraikan di atas dan sangat bermanfaat bagi kehidupan, baik untuk sumber bahan pangan, obat-obatan, bahan industri, maupun keperluan lain. Di samping itu, menyediakan sumber air yang melimpah melalui desalinisasi alami maupun buatan, bahan mineral, serta mengatur kondisi cuaca dan iklim sehingga bumi layak huni bagi makhluk hidup. Pelestarian laut artinya memelihara agar laut tetap dapat berfungsi atau berperan sehingga tetap layak huni bagi makhluk hidup. Yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Tidak merusak terumbu karang dengan petasan bom dan lain-lain. B. Tidak membuang sampah ke laut. C. Melindungi biota laut dari kepunahan. Manusia di bumi harus mengendalikan jumlahnya agar tidak overpopulasi yang mengakibatkan mengurasnya biota laut berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. F. Balai Pengelolaan Das dan Pusat Penelitian Oseanografi. Balai Pengelolaan Das adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Departemen Kehutanan yang bertugas untuk menangani pengolahan dan kelestarian das melalui rehabilitasi hutan dan lahan pengolahan daerah aliran sungai atau DAS. Merupakan upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS. Hal ini dimaksud untuk menjaga kelestarian dan keserasian ekosistem dan meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 2. Pusat Penelitian Oseanografi. Oseanografi berasal dari bahasa Yunani yaitu oceanos yang berarti laut dan graphos yang berarti gambaran. Dengan demikian, oceanografi berarti ilmu yang mempelajari tentang laut dan segala fenomenanya. Penelitian tentang laut pertama kali dilakukan oleh C.W. Thomson dan John Murray pada ekspedisi Challenger pada tahun 1872 sampai 1876. Ekspedisi itu mengungkapkan pentingnya mempelajari seluk-beluk tentang kehidupan laut karena berhubungan dengan perkapalan atau perhubungan laut, perikanan, kabel laut, dan iklim. Salah satu lembaga penelitian di Indonesia adalah Lembaga Oseanografi Nasional yang berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kini bernama Pusat Penelitian Oseanografi. Lembaga ini memiliki banyak tugas, antara lain melaksanakan penelitian tentang kelautan, pelayanan jasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi bidang oseanografi.
Layanan jasa ilmu pengetahuan lembaga ini adalah dalam bentuk penyediaan data informasi oceanografi yang akurat, tepat waktu, dan tepat guna. Sekian dari kami. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.